nuduh sama mertua atau? Iya, mertua saya. Jadi ngomong sama suami saya, tuh suami saya ngomong, berarti kalau saya nggak pulang kamu selingkuh ya? Kamu hamil. Ya Allah, kapan saya keluar rumah? Saya tuh nggak pernah keluar rumah. Ini ibu bilang katanya kamu selingkuh. Kapan lihat saya selingkuh? Saya bilang. Yang akhirnya suami saya itu disuruh segera meninggalkan saya. Saya merasa harta benda yang kita punya itu adalah uang pribadi saya sendiri. Saya mempertahankan itu dong Pak Ustadz. Nah, kejadiannya adalah saya coba mempertahankan kendaraan saya tahan itu mobil, nggak tahu kenapa baju saya itu tersangkut, jadi perut saya ini tergeser di aspal. Mas, kamu mau mana? Aku mau ke rumah ibu. Ngapain aku di sini? Aku lagi hamil, Mas. Itu bukan anakku. Itu anakmu dengan selingkuhanmu. Astagfirullahaladzim, Mas. Siapa yang selingkuh? Sudah jelas-jelas ibu bilang kamu selingkuh. Gak bener, Mas. Ibu bohong. Diam kamu. Jangan pernah bilang ibuku bohong. Mas. Mas, tunggu, Mas. 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 Mau ngapain lagi kamu, ha? Oke. Kalau kamu mau pergi, silakan. Tapi ingat, jangan kamu ambil barang-barang aku. Ini semua harta aku. Semua ini harta kamu. Perempuan boros. Mas, tolong, Mas. Kurang lebih 30 meter lah. 30 meter, Bu. Iya, jadi dari rumah sampai ke jalan depan. Terus akhirnya tetangga kan lihat kan, nggak tahu kenapa itu terlepas gitu loh. Terus sama tetangga saya langsung dibawa ke kantor polisi. Dan anak saya yang 2 itu kan di rumah. Saya dibawa ke kantor polisi, terus saya divisum. Kenyataannya datang jantung anak saya udah nggak ada. Ya. Tapi itu kata dokter coba dilihat dulu perkembangannya. Terus dikasih dipacu dulu. Terus suami saya dijemput ya oleh pihak kepolisian. Saya nggak punya niat lapor. Saya nggak punya niat lapor karena tetangga Karena ya. tetangga yang lapor ya. Orang lain ya Pak Ustadz. Ya, mungkin dia sering kali melihat seperti itu, Ibu. Di rumah Perlakuan itu nggak. Saya kalau dipukul itu diam Mas. Oh, Ini nggak kedengeran. Mungkin ada rasa empati dari tetangga ketika melihat kejadian itu ya Allah. Dan kejadian itu memang sangat tidak manusiawi. Bagaimana istri sendiri sampai tergeser 30 meter. Perutnya dalam keadaan hamil. Ini gimana hati nuraninya ini? Dan tidak ada nurani mereka. Terus kemudian setelah dipanggil polisi? Dia ditahan. Kan? Terus saya pulang, saya udah nggak nemuin anak saya yang 2 Mas. Anak bilang kemana? Dia ambil sama kakak ipar saya. Jahat sekali ya. Diambil, akhirnya saya pulang ke rumah mertua saya. Dari dalam saya teriak, Bunda, Bunda, mau ikut Bunda. Nangisan. Tapi saya tidak diizinkan masuk, Mas. Akhirnya saya pulang ke rumah saya sendiri. Di situ saya cuma nangis saja sampai menjelang melahirkan. Saya datang ke rumah sakit sendiri. Jadi proses terbawa mobil itu 2 hamilan berapa? Masuk 3 bulan. 3 bulan. Berarti sampai 6 bulan tidak pernah ketemu anak? Nggak pernah. Ibu sendiri di rumah? Iya. Nah ini proses gimana Terus nih? suami sendiri ditahan? Ditahan. Setelah melahirkan, saya pulang. Itu tidak diantar dan tidak dijemput oleh siapa-siapa. Saya masuk rumah sendiri, rumah saya udah dikunci, Pak. Saudara-saudara ibu kemana? Saya kan anak Anak tunggal. tunggal maksudnya ayah juga sudah tidak. Bapak ibu saya udah meninggal. Di keluarga saya tahu suami saya ini pendiam. Dan memang suami saya ini pendiam. Dan saya tidak pernah menceritakan siksaan saya terhadap keluarga saya. Saya nggak mau gitu loh. Ini justru keluarga ibu percaya sama suami. Iya, jadi termasuk dia yang malah selingkuh membenci itu. saya gitu loh. Ya Allah. Jadi ini luar biasa pengorbanannya beliau ini. Dan saya kira ini adalah potret-potret istri yang soleha insya Allah. Kita ambil pelajaran penting dari peristiwa beliau ini, Mas Farid. Betapa jahatnya mertua yang sampai tidak hanya puas memisahkan keluarga dan anak-anak dari ibu, tapi juga melakukan penyiksaan. Maka saya bisa membayangkan betapa besarnya azab Allah yang akan diturunkan kepada orang tua yang demikian kalau tidak mendapatkan
maaf dari orang yang dizalimi. Karena ini kaitannya sudah kaitan menzalimi orang lain. Iya. Nah, saya melihat apa yang dialami oleh beliau ini betul-betul sangat tragis. Iya. Sampai saya mendengar terseret, lalu kemudian dipisahkan dengan anaknya selama 6 bulan, melahirkan sendiri, dan setelah itu pun masih dizalimi, rumahnya sendiri dikunci. Orang tuanya melakukan banyak sekali dosa, mulai dari memisahkan, dosa menuduh zina tadi, ini hasil dari kamu berhubungan sama orang lain, sampai dosa menzalimi dan merampas haknya anak dari rumah sendiri. Bayangkan bagaimana menanggung dosa ini di hadapan Allah. Maka para pemirsa di seluruh tanah air, hati-hati, kelihatannya sepele, tapi kalau tidak kita waspadai, ini menjadi dosa yang akan kita bawa di hadapan Allah dan dipertanggungjawabkan saat di hari pembalasan. Bu Popi, kemudian hubungan status rumah tangganya gimana sekarang? Ya akhirnya enggak, jadi setelah itu saya numpang di rumah tetangga, saya pergi beli susu formula, bayi saya pun diculik gitu. Ya Allah, jadi tiga-tiganya nih udah Diambil. dibawa semua. Saya pulang bawa susu itu bayi saya udah nggak ada gitu loh. Ibu nggak lapor ke polisi itu? Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Terus saya pulang ke rumah mertua saya, ternyata saya tidak diberikan akses untuk masuk. Pada saat itu uang saya tinggal 580.000 ya. Akhirnya saya coba merantau ke Palembang. Saya tidur di Masjid Agung di Palembang. Jadi saya haus, saya minum air keran, saya lapar, saya minum air keran. Selama 4 hari, pada sore hari itu saya duduk di pintu masjid, di pintu gerbang masjid, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak tua ya, itu datangin saya gitu kan. Saya juga nggak tahu, mungkin jalannya Allah ya. Tiba-tiba nanya tinggalnya di mana, saya nggak punya rumah, saya bilang gitu. Intinya saya dikasih pekerjaan, saya disuruh bekerja di salah satu perusahaan pelumas sebagai sales. Akhirnya nggak sampai 1 bulan 2 minggu saya punya uang. Saya coba cari rumah kos-kosan, saya tinggal di rumah kos-kosan, saya gajian, itu uang gaji saya cukup untuk kos untuk makan, sisanya saya kirim ke Jawa. Saya masih kirim. Tetap tanggung jawab untuk anak. Iya, karena saya tahu suami saya nggak bekerja. Dan saya tidak tahu statusnya sudah dicerai atau belum, saya nggak tahu. Lebaran saya pulang ke Jawa, ngerti-ngerti saya cuma disodorin akte cerai. Oh berarti saya sudah dicerai, saya nggak tahu menau. Ya udah saya ikhlas terima. Saya masih nggak boleh ditemuin anak, nggak boleh ketemu anak. Terus saya lapor ke RT kan, kebetulan desa di situ tahu bagaimana tragisnya saya. Lewat media RT pun akhirnya saya bisa ketemu dengan anak. Bisa ketemu dengan anak, tapi tidak bisa lama. Ya akhirnya saya kembali lagi bekerja. Terus sampai kayak gitu. Berapa tahun itu? Saya sampai saat ini masih sendiri Pak Ustadz. Dan saya biayain anak gitu loh. Sampai anak saya sekarang alhamdulillah sudah sarjana. Tapi tinggalnya sampai detik ini belum dengan saya. Alhamdulillah di 2005 saya sudah haji dengan usaha saya sendiri. Terus setelah saya pulang dari haji itu, saya dihubungi oleh suami saya harus segera pulang ke Jawa. Karena ibu sakit-sakitan gitu kan. Mereka menuduh saya gitu. Saya membuat iya, saya bilang saya berani pulang gitu karena anak saya yang besar ngomong, Bunda pulang ya. Kasihan Mbah Putri udah sakit. Tapi yang dipanggil nama Bunda terus. Kelihatan itu ketika sakaratul maut kan, itu gimana, setiap dosa yang dilakukan akan ditampakkan. Dosa kepada siapa? Maka mungkin ketika sakaratul maut nampak dosa-dosa kejahatan yang kepada menantu ini, sehingga yang dipanggil saya meminta maaf. Karena memang orang kalau sudah sakaratul maut itu tidak ingin berbuat apa-apa lagi kecuali ingin berbuat baik. Ya, kalau orang sudah sakaratul maut, semua kesalahannya ditampakkan oleh Allah. Sehingga ketika dia masih bisa meminta, dia akan meminta untuk ditunda ajalnya agar dia masih bisa berbuat baik dan bersedekah. Oke, Ibu, singkat cerita gimana? Singkat cerita akhirnya saya pulang, terus di rumah sakit itu udah rame anak-anaknya, terus saya masuk, dia baru bilang bahwasannya dia minta maaf selama ini dia yang merusak, yang mempengaruhi suami saya. Setelah itu, terus saya maafkan, keesokan harinya beliau nggak ada. Ya Allah. Oke, Ustadz, singkat saja Ustadznya, benang merah apa yang bisa diambil dari kisahnya Ibu Popi nih, Ustadz? Apa yang dialami Ibu Popi ini adalah pelajaran berharga untuk kita semua yang masih hidup. Jangan pernah berbuat kezaliman, karena kezaliman yang kita lakukan walaupun sebiji sawi beratnya, ya akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana
mertua Bu Popi yang sudah sistematis melakukan kezaliman, mulai dari memisahkan anaknya hingga kemudian melakukan upaya penyihiran. Yang ini adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Ini sudah, kalau orang melakukan dengan sengaja pensihiran ini sudah masuk dalam hukum murtad, karena menguatkan dirinya ada kekuasaan dan kekuatan selain Allah. Ya, dan sampai pada penzaliman-penzaliman yang secara rutin dilakukan dengan memisahkan anak dan seterusnya. Meskipun waktu berjalan begitu saja, ketika Bu Popi dipisahkan dalam rentang waktu itu, ketika pisahnya ibu dan anak diakibatkan oleh seseorang, maka dosa yang memisahkan itu terus mengalir. Bagaimana dengan permintaan maafnya? Nah, itu adalah kebesaran hati dari Popi yang memberikan maaf. Tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah, Allah punya catatan sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas semua masukannya, nasihatnya. Ibu Popi mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. Dan ini yang paling penting adalah bisa menjadi pelajaran nih yang diambil oleh pemirsa di rumah atas kasus yang menimpa Ibu Popi. Ibu Popi yang kuat ya, insya Allah ya. Baik, terima kasih Ibu Popi. Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama.